Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nama saya Nani Listiana, saya dari STP Semarang semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan agama Buddha Dukuh Guo, Desa Mlingo, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki umat Buddha cukup banyak adalah Bumi Kartini, Jepara. Kantong-kantong umat Buddha tersebar di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Donorejo yang meliputi Desa Mlingo, Desa Jugo, dan Desa Ujung Watu. Dan untuk Kecamatan Keling meliputi Desa Damarungan, Desa Kunir, Desa Tunahan, dan Desa Banyumanis. Selain itu tersebar juga di Jepara Kota. Nama Donorejo berasal dari nama sebuah gunung di wilayah Kecamatan Donorejo. Gunung tersebut memiliki keunikan karena gunung tersebut berdiri sendiri, tidak berderet atau berjejer, membentuk barisan pegunungan. Kata Donorejo sendiri bermakna dono atau pemberian, rojo atau raja atau ratu, karena daerah tersebut pada masanya pemerintahan Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda, untuk membangun rumah sakit kusta dan gereja, tempat perawatan serta peribadatan penderita kusta seluruh Hindia Belanda. Untuk membangun gereja dengan ciri arsitektur Belanda, kaca-kaca warna-warni yang menghiasi bangunan gereja ini pun didatangkan langsung dari negeri Belanda. Desain pengaturan ruang di dalam gereja ini pun khusus. Ada pemisahan antara penderita kusta dan para karyawan serta penduduk sekitar. Dari beberapa desa tersebut, yang paling menonjol adalah Dusun Guo, Desa Mlingo, Kecamatan Donorejo, di mana terdapat Wihara Girisanti Loka. Wihara ini istimewa karena merupakan wihara dengan umat terbanyak di Kabupaten Jepara. Sejumlah pihak mengakui wihara ini merupakan wihara yang paling maju di Jawa Tengah, baik secara kualitas maupun secara kuantitas umatnya. Secara kualitas, umat Buddha di wihara ini telah berhasil mengubah tradisi lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Selain itu, untuk ukuran masyarakat yang berada di pegunungan, umat Wihara Girisanti Loka merupakan umat yang paling sadar akan pentingnya pendidikan. Ini bisa dilihat dari banyaknya umat wihara ini yang lulus sarjana, bahkan sudah ada yang lulus S2. Untuk bisa menjadi seperti ini, perkembangan agama Buddha di Dusun Guo melewati sejarah yang panjang dan berliku. Perkembangannya agama Buddha di Dusun Guo tidak terlepas dari tokoh-tokoh agama seperti almarhum Mbah Kasbu dari Senggrong, Mbah Galam Tunahan, Kasitar, Asadi, dan beberapa tokoh muda yang saat ini menjadi sesepuh agama Buddha di Wihara Girisanti Loka. Jika bakal munculnya agama Buddha di Dukuh Guo sudah mulai tumbuh sejak tahun 1965, namun secara resmi agama Buddha baru masuk pada tahun 1966, berawal dari kedatangan Kasbu, tokoh agama Buddha dari Dusun Senggrong, Desa Mlingo, serta Kalam dan Karni dari Desa Tunahan. Mereka bertiga mengadakan pertemuan dari rumah ke rumah penduduk untuk mengajari cara puja bakti dalam agama Buddha. Orang gunung itu kan susah melafalkan parita, jadi dalam mengajari parita perlindungan, Romo Kasbu mengakali dengan kalimat gedang salirang pangani untuk melafalkan budang saranang gacami, ujar Mbah Kasitar, salah satu murid almarhum Mbah Kasbu. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1967, umat Buddha Dukuh Guo bergotong royong mendirikan cetia di lahan milik warga menggunakan kayu, dinding bambu atau atap daun remburung atau welit dengan lantai tanah. Waktu itu, kalau umat Buddha mau melakukan puja bakti, yang membawa pelosok atau tikar masing-masing untuk alas duduk, jelas Mbah Kasitar. Sampai tahun 1980, cetia berpindah-pindah sampai 4 kali dengan bangunan yang sama. Tahun 1982, secara gotong royong, umat Buddha mampu membeli sebidang tanah seharga Rp80.000. Tanah ini kemudian menjadi lokasi wihara umat Buddha Dukuh Guo sampai sekarang. Di tanah inilah kemudian umat mendirikan bangunan wihara secara permanen. Dari wihara Gedong ke wihara Megah, setelah beli tanah, wihara darurat yang dibangun di tanah warga dibongkar. Sempat mengalami penundaan pembangunan hingga pada tahun 1985, umat Buddha bergotong royong untuk mendirikan cetia. Cetia ini kemudian yang dikenal sebagai wihara Gendong. Diberi nama Gendong karena bahan material digendong dan dipikul dari Desa Mlingo yang jaraknya lebih dari 3 km.
Bahkan saat itu belum ada jalan untuk sepeda motor maupun mobil yang bisa tembus ke Dukuh Guwo. Pembangunan Setia Gendong ini berlangsung sampai tahun 1990 dengan atap yang masih belit dan lantainya masih ditegel. Dalam pembangunan Setia ini, masyarakat sangat antusias, bahkan mereka mengangkut pasir, bata, dan tegel atau lantai pada saat fajar atau dini hari. Lebih antusias lagi, tukang-tukangnya. Setiap material datang langsung diaduk dan dipasang. Jelas Asadi yang waktu itu sebagai tokoh pembangunan. Wihara Gendong ini lah yang kemudian diberi nama Wihara Girisanti Loka. Pada saat memberi nama Girisanti Loka, itu hanya muncul begitu saja. Saya tidak tahu maknanya. Tapi ternyata nama itu sesuai dengan kondisi umat Buddha Dukuh Guwo yang berada di pegunungan, ujar Asadi. Tahun 2000, umat Buddha di Dukuh Guwo semakin bertambah sehingga dilakukan pemugaran. Dalam waktu 1 tahun, pembangunan wihara yang semula menghadap ke selatan diubah menjadi menghadap ke timur. Pada tanggal 26 Mei 2001, diadakan perayaan Waisak sekaligus syukuran yang dihadiri oleh Bhikkhu Sangha dan donatur dari Jakarta. Pada tahun 2003, wihara dan tanah dihibahkan ke Sangha. Sekaligus diketahui bahwa Kabupaten Jepara, Wihara Girisanti Loka adalah wihara dengan jumlah terbanyak. Pada tahun 2003, umat Buddha Wihara Girisanti Loka terus melakukan pembangunan dan pelebaran halaman wihara, pembangunan gedung, serbaguna dan kuti hingga pembangunan dapur. Pada tahun 2014, kapasitas wihara tidak mencukupi untuk digunakan oleh umat Buddha di Dukuh Guwo, sehingga atas saran Bhikkhu Sangha harus dilakukan pelebaran teras wihara. Saat ini, Wihara Girisanti Loka dibangun di atas tanah seluas 1000 meter persegi dengan luas bangunan wihara 17 x 19 meter dan gedung serbaguna dan kuti 6 x 11 meter. Saat ini umat Buddha di Wihara Girisanti Loka berjumlah 254 kepala keluarga dengan 800 umat Buddha. Dalam acara-acara besar seperti sebulan penghayatan Dhamma atau SPD, Waisak dan lain-lain, umat Buddha Wihara Girisanti Loka masih menggunakan kursi dan tikar sampai ke halaman wihara karena melebihi kapasitas. Adapun kegiatan-kegiatan yang diadakan di Wihara Girisanti Loka ini pun, umat Buddha di sana sangat antusias melakukan kebaktian bersama setiap hari Rabu dan Minggu, dan untuk kegiatan kebaktian keliling bisa diadakan setiap hari Selasa malam, dan untuk kegiatan pemuda mengadakan pertemuan setiap hari Sabtu malam Minggu. Anak-anak remaja sampai orang tua di sana sering mengadakan kegiatan di Hari Raya Waisak besar umat Buddha seperti Asada, Katina, dan Magha Puja. Bahkan di daerah tersebut banyak anggota sangha yang sangat kagum melihat semangat orang-orang yang lansia untuk melakukan kegiatan berdana kepada anggota sangha. Kekompakan tersebut sering dibicarakan di mana saja karena ada kegiatan pemuda se-eks-karesidenan Pati selalu menjadi juara umum dan menjadi anggota terbanyak. Ketika mengikuti kegiatan itulah yang menjadikan orang termotivasi bagaimana caranya wihara mereka maju seperti Wihara Girisanti Loka ini. Tidak hanya itu, kegiatan sekolah minggunya bahkan sangat aktif, selalu mengikuti lomba-lomba yang diadakan. Bahkan itulah yang menjadikan pemuda-pemuda yang sudah pergi merantau untuk membuat suatu kelompok sosial untuk mengembangkan umat Buddha di sana agar lebih maju dan bisa berkembang lebih baik lagi. Karena anak-anak sekolah minggunya itulah yang merupakan siswa yang paling banyak di Jepara dan paling aktif, sehingga yang menjadikan motivasi untuk orang-orang sekitar. Bahkan pemuda rantau ini menyisihkan uang untuk membantu umat Buddha di sana agar lebih baik. Contohnya mengadakan kegiatan baksos dan mengadakan kegiatan donor darah dan menyediakan dokter untuk mengecek kesehatan karena orang-orang tua di sana banyak yang sakit tetapi tidak memiliki biaya untuk berobat dan mereka sangat tidak peduli untuk kesehatan mereka sendiri. Pemuda rantau ini juga dibentuk oleh kakak-kakak yang sudah menempuh pendidikan di luar daerah, yang sudah sarjana S1 bahkan sampai S3, dan mereka membentuk adik-adiknya agar semangat menempuh pendidikan dan mengajari hal-hal yang positif untuk mereka agar umat Buddha tidak punah dan tetap lestari sampai nanti. Mereka juga sering membantu untuk kegiatan seperti Waisak, Asada, Magha Puja menjadi meriah. Bahkan di wilayah ini mengadakan kegiatannya sangat ramai, bahkan sampai tidak muat di Bhakti Sala.
Mereka memasang telatak di depan wihara agar muat bila ada acara seperti ini. Selain itu juga setiap ada acara mengadakan makan bersama atau di daerah kami biasanya disebut menganan di gua dan di wihara. Selain itu mengadakan kegiatan bersama dan lomba-lomba sekolah minggu, misalnya main sepak bola, main kelereng, atau seperti mainan-mainan pada zaman dahulu. Setelah itu pemuda-pemudanya mengadakan kegiatan lomba voli antar RT, antar pemuda, agar menjadi ramai saat ada acara-acara seperti itu dan membuat orang-orang sangat antusias untuk mengikuti lomba ini. Bahkan untuk menghibur orang-orang, mereka sangat antusias masyarakat di desa gua ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu, untuk mengisi hiburan di waktu mereka lelah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan setiap harinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo